Oke, halo, berjumpa kembali dengan channel tutorial Shopee. Kali ini saya akan coba share tentang tips beriklan di Shopee terbaru 2021 anti boncos. Tips dan trik bagaimana caranya sebisa mungkin meminimalisir keboncosan tersebut. Langkah-langkahnya saya akan paparkan dari garis besar beriklan dulu. Iklan yang baik adalah iklan yang terstruktur, terukur, dan juga terencana. Sebelum kita melakukan beriklan, ada 3 fase yang harus direncanakan dengan baik. Pertama, dari kesiapan kita secara konten. Kontennya harus sudah baik, harus sudah menarik. Nah, itu ada di fase persiapan. Ada fase sebelum beriklan, ada fase eksekusi iklan, ada fase evaluasi iklan. Nah, ketiga tahapan tersebut harus dilakukan untuk meminimalisir keboncosan tersebut. Oke, langsung saja kita eksekusi ke contoh. Untuk contoh di sini saya tampilkan salah satu produk yang menjual, salah satu toko yang menjual perabotan rumah tangga. Ini juga dengan konten yang apa adanya bisa dilakukan iklan dengan sedikit meminimalisir keboncosan gitu. Walaupun belum optimal banget di kontennya, tapi jika iklan itu dilakukan dengan baik, dengan terencana, terukur, terstruktur, maka risiko meminimalisir keboncosan itu bisa diatasi. Nah, untuk hal yang pertama adalah rencanakan kita mau beriklan berapa produk ya. Ini langsung saya di contoh dashboard iklan ya, biar tidak ada dusta di antara kita gitu. Pertama, rencanakan kita mau beriklan berapa produk. Nanti ini kan kalau rencana ini sudah matang, nanti anggaran juga akan terukur dengan baik gitu. Kalau misalnya iklan satu produk sehari mau dianggarkan berapa ribu gitu, misalnya satu produk 10.000. Kalau misalnya kita iklan 10 produk, berarti harus dipersiapkan budget minimal 100.000 gitu. Itu harus sudah direncanakan dari awal. Lalu yang langkah kedua, teknik yang dipakai ketika ini sudah habis stoknya ya. Beriklan itu mau pakai teknik yang mana? Mau teknik fokus, teknik medium, atau teknik broad ya. Ini juga teknik-teknik ini akan terus saya kembangkan dan saya share ke teman-teman semua. Maka dari itu tetap pantengin channel ini. Mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan dan juga membantu solusi masalah periklanan di Shopee. Biasanya kita mau pakai metode fokus. Ini dalam strukturnya ya. Pertama kan terencana. Dalam rencananya itu harus terstruktur dengan baik gitu. Kalau misalnya satu produk itu kita agendakan untuk beriklan dengan fokus keyword, maka kata kunci dalam satu produknya jangan banyak dulu seperti ini nih kan. Ini cuman 2 kata kunci saja. Ini kebetulan tengah hari sudah harus diupdate. Kita ikuti update dulu. Nah, biar nanti dari sini kita bisa mempertimbangkan kekuatan budget kita berdasarkan pengamatan harian kinerja iklan itu bisa terukur gitu kan, bisa diketahui.
Nah, ini adanya terukur itu dari terstruktur dulu, pertamanya terencana gitu. Jadi pertama rencanakan kita iklan tuh mau berapa kata kunci, baru nanti dilihat di sini kebutuhan untuk masing-masing kata kunci itu berapa. Misalnya ini kekuatan kata kunci ini dibiayai segini cukup gitu, dia berjalan. Misalnya ini kita kurangi misalnya 85%, ini coba aja. Nanti ketika dikurangi 85% ternyata dia tidak juga jalan, kita tambahin lagi ini. Nah, kalau kata kuncinya ini menggunakan metode fokus keyword, maka kita meminimalisir biaya berlebih pada kata kunci yang tidak efektif karena terlalu menyebar gitu, tidak fokus. Jadi gunakan kalau misalnya metode fokus ke beberapa produk dulu, fokus ke beberapa keyword dulu. Itu bisa salah satunya untuk meminimalisir keboncosan di 2021 ini. Oke, karena teknik periklanan pun dinamis, harus selalu diupdate. Kalau kita akan kurang update ya, kudet tentang periklanan, maka seperti mungkin pengalaman teman-teman yang pernah beriklan dan mengalami keboncosan, itu sangat tidak diharapkan. Mudah-mudahan setelah nonton tayangan ini, nonton video ini, sedikitnya ada gambaran untuk memperbaiki settingan-settingan iklan itu. Ini saya tidak banyak-banyak ya, saya cukup pakai satu kata kunci, dan ketika ini kinerjanya sudah cukup baik, ini bisa saja dikurangi, misalnya ini dikurangi 50%. Ini juga untuk meminimalisir anggaran dan klik yang berlebih pada iklan yang tayang terlalu tinggi. Berapa persen ya? 30 lah katakanlah ini. Yang terlalu banyak takut terlalu menurun kinerjanya. Ini dikurangi ya. Dengan biaya segini, terus peringkat rata-rata masih aman di posisi tengah, ini tidak terlalu di atas juga, maka kita berharap iklan ini cukup efektif untuk mendatangkan penjualan. Nah, lanjut ke tadi rencana ya. Pertama rencana atau strategi ya. Kedua eksekusi, ini kita sudah eksekusi, lalu nanti tahapan ketiga kita evaluasi. Ini settingan iklan yang sudah kita jalankan ini evaluasi dari hari ke hari. Ini kemarin efektif enggak gitu, ini kemarin boros enggak dia. Terus seminggu yang lalu, ini evaluasi dalam jangka waktu dekatnya gitu. Nanti jangka panjangnya ada 1 bulan. Ini karena iklannya belum lama, baru berjalan beberapa hari saja, maka ini saya setting jauhnya itu 1 minggu terakhir. Dia menghabiskan biaya segini, penjualan tercatat di dashboard iklan segini, produk yang terjual ada 237, jumlah pesanan 64, presentase klik sekian, dan yang lihat sekian. Ini adalah sedikit indikasi awal ini bahwa settingan yang kita jalankan itu bisa dikategorikan sudah lumayan terukur gitu, terstruktur tadi karena kita di rencana awalnya sudah matang. Baru nanti kita ada fase pengukuran kinerja iklan itu setelah iklan itu dijalankan. Oke, itu untuk sementara ya, biar tidak terlalu panjang, teman-teman juga tidak terlalu sulit mempraktekannya. Jadi video ini akan berlanjut dan terus dikembangkan sebagai media sharing dan juga pembelajaran mungkin bagi teman-teman yang
belum begitu memahami dunia periklanan khususnya di Shopee. Untuk itu tetap stay di channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar lebih banyak menebar manfaat. Karena kalau video saya di subscribe, nanti banyak lagi seller-seller Shopee lain yang lihat di YouTube dan bisa lebih banyak lagi menebar manfaat. Dengan adanya kita melakukan subscribe itu sebenarnya secara tidak langsung sudah memberi peluang kepada orang lain untuk mempelajari teknik-teknik yang saya sharing ini. Itu dulu, sampai jumpa di video-video berikutnya.